Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Yesus. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tema dari pelajaran kita yaitu pertolongan Tuhan dari suatu kemustahilan secara manusia. Yang dimulai dari apa yang dianggap mustahil secara manusia. Dan kita sudah melihat itu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim 13 ayat yang ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa kepemimpinan atas bangsa Israel dimulai dari Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian dilanjutkan oleh Yosua sebagai pemimpin untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi setiap periode kepemimpinan bagi bangsa Israel itu, dan setiap orang yang diangkat dipercayakan Tuhan untuk memimpin punya suatu tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Ya. Dan masing-masing orang ditetapkan Tuhan untuk suatu tanggung jawab kepemimpinan, untuk suatu tugas yang sangat khusus. Musa dipercaya untuk memimpin bangsa Israel dengan tugas utama menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Suatu tanggung jawab yang tidak mudah, ya. Dan kita sudah pernah pelajari itu dari kitab Keluaran. Tetapi setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk tugas itu pasti akan disertai dan diberi kemampuan oleh Tuhan. Ya. Tentu selama orang itu mau melakukan tanggung jawab itu, ya. Mau melakukan tugas yang Tuhan percayakan dengan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kemudian kepemimpinan orang Israel dialihkan kepada Yosua setelah Musa mati. Yang tugas utama daripada Yosua adalah membawa orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan untuk menguasai tanah Kanaan. Dan itu sudah dilakukan. Musa telah melakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Ya. Kemudian Yosua juga sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, dan dia telah menyelesaikan tanggung jawab itu. Kemudian kepemimpinan orang Israel beralih kepada apa yang disebut dipimpin oleh hakim-hakim, ya, yang dimulai dari Hakim Otniel. Kemudian terus ada sekian banyak hakim-hakim yang berganti memimpin bangsa Israel, dan setiap hakim itu diangkat Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Dan kebanyakan mereka yang dari hakim-hakim ini tugas mereka adalah untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Nah, kita sudah melihat dari pasal 13 dari kitab Hakim-Hakim, mulai dari
ayat 1 dikatakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Setelah orang Israel menguasai tanah Kanaan, ya, walaupun belum 100% dikuasai, karena dalam kitab Yosua ketika Yosua mati dikatakan masih ada beberapa wilayah yang belum ditaklukkan oleh orang Israel. Dan itu menjadi tanggung jawab seterusnya oleh masing-masing suku yang menerima bagian-bagiannya. Jadi di mana bagian suku itu masih terdapat orang-orang kafir yang belum ditaklukkan, nah itu tanggung jawab mereka untuk menaklukkannya, memperluas wilayahnya. Nah, setelah hampir seluruh daerah atau tanah Kanaan itu dikuasai, maka ini penyakit, ya. Bangsa Israel bukannya memusnahkan bangsa-bangsa kafir ini, sebaliknya ketika mereka hidup di dalam kelimpahan dari tanah Kanaan itu, mereka justru mulai belajar untuk ikut-ikutan kepada penyembahan orang kafir. Ya. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya. Menyakitkan hati Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan mengizinkan mereka dikalahkan, ditaklukkan oleh orang kafir, termasuk bangsa Filistin yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel ini. Nah, dikatakan 40 tahun setelah bangsa Israel ditaklukkan oleh orang Filistin, maka waktunya Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, untuk pembebasan bangsa Israel ini daripada penaklukan dari bangsa Filistin, maka malaikat Tuhan mendapatkan istri Manoah, ya, istri Manoah yang dikatakan mandul, ya, tidak mungkin mempunyai keturunan secara manusia. Tapi wanita itu yang dipilih Tuhan, ya. Tuhan memulaikan sesuatu pekerjaan besar dari kemustahilan secara manusia, ya, dari suatu kemustahilan secara manusia. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa, ya, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, mungkin kita diperhadapkan kepada situasi-situasi, kondisi yang secara manusia tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan, sebab firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan mulai dari perjanjian lama tidak pernah ketinggalan zaman. Kebenaran itu selalu up to date. Katakan amin. Ya. Kebenaran Tuhan itu selalu baru bagi kita. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa lakukan perkara besar mulai dari satu kandungan yang tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin mendapat keturunan, Tuhan pun bisa lakukan bagi kita dalam bentuk masalah yang lain barangkali, ya. Sebab itu kita mungkin jangan terlalu cepat berkata, Tuhan tidak mungkin, ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu,
bahwa kemudian ada hal yang menarik sebelum istri Manoah itu mengandung, ya, Tuhan katakan, jagalah dirimu, jangan minum minuman yang memabukkan dan jangan makan makanan yang haram. Artinya apa? Wanita ini dipersiapkan di dalam kekudusan. Tuhan mau memulaikan sesuatu yang secara manusia mustahil, tetapi ya, respon terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan adalah kekudusan. Ya. Dan itu juga yang disampaikan oleh istri Manoah kepada Manoah suami. Itu pesan dari malaikat. Ya. Nah, kemudian hal berikut yang menarik adalah ketika istri Manoah menceritakan itu kepada Manoah, wah, Manoah ini sangat respon sudah, ya. Bukan seperti kebanyakan suami akhir zaman. Ya. Apalah itu. Lu mau percaya itu lu sekian tahun memang lu tidak punya keturunan, ya. Atau dia bersikap acuh? Tidak. Ya. Dia menanggapi secara positif. Dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Karena itu kemudian dia berkata kepada istrinya, nanti kalau malaikat itu lagi datang, ya, kasih tahu supaya kita minta petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan kepada anak yang akan dilahirkan itu. Ya. Nah, seharusnya begitulah sikap kita terhadap setiap janji Tuhan, ya, terhadap setiap janji Tuhan, yaitu kita mau mendalami lebih dalam lagi pengetahuan dari kebenaran firman Tuhan, ya. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi kenyataan bagi kita. Tuhan membuat janji itu digenapkan kepada setiap orang yang merespon janji itu dengan sikap yang benar. Nah, ini sikap Manoah. Sehingga ketika malaikat Allah dan Allah juga merespon keinginan kerinduan daripada Manoah. Malaikat Allah datang kembali menemui istri Manoah, kemudian istri Manoah memanggil Manoah untuk sama-sama menemui malaikat Allah itu. Dan betul, ya, malaikat Tuhan itu mengajar mereka apa yang harus mereka lakukan ketika anak itu nanti dilahirkan, dan juga untuk menjaga kekudusan hidup mereka, ya, menjaga kekudusan. Nah, dan kita tahu kemudian bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ayat 17 dikatakan, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu, sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ini ada sesuatu yang sangat positif dari Manoah. Setelah malaikat Tuhan mengajar mereka suami istri apa yang harus mereka lakukan, baik dalam hal kekudusan hidup mereka suami istri, dan apa yang harus dilakukan kepada anak itu nanti, Manoah ingin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di dalam hubungan dengan Tuhan. Dia bertanya, siapakah namamu? Alasannya bertanya dikatakan di sini, sebab apabila terjadi yang kukatakan, maka kami hendak memuliakan engkau. Kami hendak memuliakan engkau. Dan malaikat Tuhan menjawab, nama itu ajaib. Nama itu ajaib. Puji Tuhan. Kita juga
Ingat pernah dalam satu pergumulan Yakub dengan malaikat Tuhan, di mana kemudian Yakub bertanya, siapakah namamu? Ya. Dan Tuhan tidak memberitahu kepada Yakub siapakah namanya. Nama itu disimpan sekian ribu tahun, baru kemudian dinyatakan ketika Yesus dilahirkan. Itulah nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, sebelum kita lebih jauh bagaimana kemudian perkembangan dan setelah Simson dilahirkan, bagaimana kemudian pemakaian Tuhan bagi Simson ini, mari kita lihat beberapa contoh yang lain tentang mereka yang dikatakan mandul, tidak mungkin beranak, tidak punya keturunan. Tapi ketika maksud Tuhan itu sampai, maka sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Kita melihat salah satu contoh di dalam kitab Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai ayat 14. Kejadian 18 ayat 10 sampai ayat 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditentukan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kita sudah paham betul cerita ini tentang Sarah yang Alkitab katakan dia mandul, tidak mungkin mempunyai keturunan, apalagi ditambah dengan usia yang sudah sangat tua, ya, sudah sangat tua, kurang lebih 90 tahun, hampir 90 tahun, ya. Abraham mendekati 100 tahun. Nah, janji untuk mendapat keturunan ini diberikan Tuhan ketika usia Abraham 75 tahun. Ya. Begitu Abraham sampai di tanah Kanaan, Tuhan janji memberi dia keturunan. Tetapi ternyata Sarah itu mandul. Ya. Apa kemudian Tuhan lupa janjinya? Tidak. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Ya. Tuhan punya waktu yang tepat. Sebab janji Tuhan itu digenapkan untuk suatu maksud yang besar. Ya. Nah, kita melihat di sini, kalau tadi kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, ya, Manoah dan istrinya dipersiapkan sebelum hal besar itu terjadi. Hal yang mustahil bagi manusia terjadi bagi Manoah dan istrinya. Mereka dipersiapkan Tuhan dalam hal kekudusan, ya, dalam hal kekudusan. Maka kita melihat di sini, ya, Abraham juga dipersiapkan Tuhan
dalam hal kekudusan. Coba kita lihat dalam pasal 17, Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Abram, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita tahu bahwa kenapa teguran ini datang kepada Abram. Sebab ketika usia Abram 86 tahun, lahirlah Ismail. Sesuatu yang di luar rencana Tuhan, di luar maksud Tuhan. Nah, dan ini suatu bentuk penyimpangan karena mereka tidak sabar menanti janji Tuhan. Terutama Sarah. Sebab Sarah yang mengusulkan, saya tidak punya keturunan, ambil saja Hagar itu. Nah, jadi dari usia 86 tahun waktu Ismail itu lahir, kemudian sampai Tuhan menampakkan diri kepada Abram dalam pasal 17, selama 13 tahun Allah tidak bicara dengan Abraham. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. 13 tahun sampai usia Abram 99 tahun. Baru Tuhan datang kasih tahu kepada Abram. Sebab janji Tuhan akan segera digenapkan, di mana Sarah akan melahirkan. Tapi sebelum sampai itu, janji itu digenapkan, Tuhan datang kepada Abram dan bilang, hendaklah engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Ini suatu teguran. Suatu teguran. Artinya Allah mau kembali mempersiapkan Abram hidup dalam kekudusan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya. Jadi dalam rangka penggenapan janji Tuhan mengenai keturunan Abram dari Sarah, Tuhan datang dan bilang hidup dengan tidak bercela. Jadi kita melihat saudara, segala sesuatu Allah bisa lakukan dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Asal mari kita belajar hidup di dalam kekudusan. Katakan amin. Janji Tuhan sih janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetapi seringkali kita tidak sampai alami kegenapan janji itu karena kita tidak hidup di dalam kekudusan. Dan karena Allah mau menepati janji itu kepada Abram dan Sarah, maka Tuhan datang terlebih dahulu mempersiapkan Abram. Karena 1 tahun kemudian janji itu akan digenapkan. Pasal 18. Selain dalam hal kekudusan, Abram juga dipersiapkan dalam hal apa? Kejadian 18. Kita baca mulai ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini, dan seterusnya. Sampai di situ. Jadi dari pasal 17, penampakan Tuhan kepada Abram dalam pasal 17 dan kemudian pasal 18, kembali Tuhan menampakkan diri kepada Abram, itu berlangsung tidak terlalu lama.
Ya. Nah, selain daripada mempersiapkan Abraham dalam hal kekudusannya, saudara, kita melihat di sini Tuhan datang kepada Abraham. Kali ini dikatakan Abraham melihat 3 orang. Allah hadir di hadapan Abraham dalam wujud 3 orang. Nah, ini mewakili Trinitas Allah, Bapa, Anak, dan Roh. Tritunggal Allah, 3 oknum Allah hadir di hadapan Abraham. Nah, saudara, artinya Abraham kenal betul siapa yang datang di hadapan. Dia tahu persis. Ya. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Sehingga dia tidak harus bertanya, kamu ini siapa? Tidak. Dia kenal. Dia tahu. Ya. Puji Tuhan. Semakin kita punya pengalaman rohani dengan Tuhan, semakin kita kenal Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya. Nah, ini adalah bentuk pelayanan Abraham kepada Tuhan. Bentuk pelayanan Abraham kepada Tuhan. Dalam pasal 17, Abraham dipersiapkan Tuhan, kembali dipersiapkan dalam hal kekudusan. Orang yang hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki adalah orang yang seharusnya mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Lalu orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang sungguh-sungguh merasa ada tanggung jawab melayani Tuhan. Ya. Ada tanggung jawab melayani Tuhan. Abraham mengenal siapa yang ada di depannya adalah Tuhan. Sebab itu Abraham katakan, kalau aku sudah mendapat kasih-Mu, jangan dulu pergi. Izinkan saya untuk melayani. Ya. Beri saya kesempatan untuk melayani. Nah, dan Tuhan katakan, silahkan perbuatlah seperti yang kau katakan. Saudara-saudara, apa yang kemudian dilakukan oleh Abraham? Pelayanan yang dilakukan Abraham kepada Tuhan pada kesempatan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Abraham mempunyai pengenalan yang baik kepada Tuhan. Ya. Abraham kenal siapa yang dilayaninya. Ya. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut, kita akan lanjutkan itu nanti minggu depan. Kita akhiri dulu sampai di sana. Tetapi ada poin-poin yang perlu kita perhatikan dan kita praktekkan, ya, untuk mendapatkan kegenapan janji Tuhan bagi kita. Sebab janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Tidak peduli dia mau suku apa. Janji Tuhan untuk setiap orang percaya. Ya. Sebab itulah janji Tuhan kepada Abraham, yaitu dikatakan kepada semua keturunan Abraham secara rohani. Karena Abraham disebut bapa semua orang percaya, orang beriman. Ya. Dan untuk menerima janji Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan, saudara, firman Tuhan mengajar kita. Mari kita belajar hidup dalam kekudusan. Mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Mari kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya.
sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.